Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Dia. Sehingga kita menjadi milik Bapa di surga. Saudara menjadi milik Bapa di surga. Saudara, kita tahu hidup kita dipelihara oleh-Nya, sehingga kita boleh berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, inilah rasa syukur kita kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pasti mengakui bahwa menguasai diri merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Namun menguasai diri bukanlah hal yang mudah, bukan? Nah, sebagai orang percaya, penguasaan diri itu menjadi begitu penting karena kehidupan orang percaya merupakan sebuah kesaksian akan Kristus di dalam hidup kita. Saudara, penguasaan diri menghindarkan kita dari kesalahan yang tidak perlu atau kesalahan fatal dalam hidup kita. Saudara, penguasaan diri merupakan buah daripada Roh Kudus. Tentu hal ini memberikan indikasi kepada kita bahwa penguasaan diri merupakan kekuatan untuk mengendalikan atau mengeliminir hawa nafsu dosa di dalam daging kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal ke-24. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui, dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti beribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang?
Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang terancam bahaya sebagaimana yang dialami oleh Daud seringkali bisa mendorong seseorang mengambil tindakan secepatnya dengan jalan pintas agar lepas dari ancaman tersebut. Daud mendapatkan jalan pintas itu, yaitu kesempatan membunuh Raja Saul. Tetapi Daud tidak mengambil jalan itu. Tidak selalu Tuhan menghendaki kita lepas dari permasalahan dengan mengambil jalan pintas yang tidak diperkenankan Tuhan. Namun bagaimana kita memiliki kepekaan itu? Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, hati yang takut akan Tuhan menguatkan kita untuk tetap menguasai diri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, jikalau kita memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud, maka sesungguhnya situasi dan kondisi yang dia hadapi adalah mendorong dia untuk melakukan tindakan dengan membunuh Raja Saul. Misalnya, kondisi dirinya sendiri yang sudah terancam beberapa kali mau dibunuh oleh Raja Saul. Saudara, itu mendorong dia bisa mengangkat tangannya untuk membunuh Raja Saul. Bukan itu saja, teman-temannya juga mendorong bahwa mereka berkata, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka memakai nama Tuhan. Ini kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Saudara, di dalam situasi seperti itu, tidak ada sebetulnya yang menahan Raja Daud untuk tidak membunuh Raja Saul. Tetapi saudara perhatikan, Daud tidak membunuh Raja Saul. Saudara, apakah yang menahan dia untuk tidak membunuh Raja Saul? Saudara, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan yang membuat Daud sanggup menguasai emosinya, sanggup menguasai rasa kepepetnya, sanggup menguasai daripada bisikan teman-temannya, sanggup bisa menilai situasi, sanggup bisa menilai value-value apa yang dia miliki. Jikalau tidak, Daud akan membunuh Raja Saul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menguasai diri bukan hal yang mudah. Apalagi
ketika kita sedang kepepet. Dan pada posisi kepepet, kita punya kesempatan. Saudara, seringkali kita berkata, inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Padahal kita sedang hendak melampiaskan emosi kita, hawa nafsu kita, atau balas dendam kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang sanggup menolong kita untuk kita tetap menguasai diri pada situasi-situasi kritis seperti itu. Yaitu hati yang takut akan Tuhan. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya memiliki takut akan Tuhan, engkau mempunyai hikmat di dalam mengambil keputusan. Saudara, bukankah penguasaan diri adalah buah daripada Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus sanggup menolong kita, mencelikkan mata rohani kita, supaya kita tidak melakukan keputusan-keputusan yang fatal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memperkenankan Tuhan. Saudara, hati yang takut akan Tuhan tidak dimiliki dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi engkau dan saya harus belajar terus setiap hari hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan dimulai dari engkau selalu merenungkan firman Tuhan. Membacanya. Karena engkau menghormati dia. Karena engkau ingin menyenangkan hati dia. Karena engkau mengasihi dia. Saudara, itulah yang membuat engkau dan saya tidak mengambil tindakan-tindakan yang serong atau tindakan-tindakan yang fatal dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa indah orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Karena dia akan dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan atau menyatakan apa yang dia kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari nyatakan kesaksian hidup Kristen dengan bukti yang nyata. Saudara, firman Tuhan berkata begini, katanya kepada Daud, yaitu kata Saul kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saudara, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sesuatu yang wajar. Dan tentu saudara, sebagai orang yang punya hati nurani, kita perlu membalas budi kebaikan orang lain. Tetapi bagaimana dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan hendak membunuh kita? Saudara, Daud, dia tetap berbuat baik kepada Raja Saul. Saudara, inilah perbuatan yang sifatnya supranatural. Sesuatu yang tidak lazim. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, jikalau ada orang mengajak engkau berjalan 1 mile, berjalanlah dengan dia 2 mile. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita hidup penuh dengan anugerah. Jikalau ada orang yang mencaci makimu, mari engkau memberkati dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menyatakan kesaksian hidupnya. Raja Saul berkata, engkau lebih benar karena engkau melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saudara, kebaikan menjadi begitu bercahaya ketika kebaikan dilakukan di dalam kejahatan orang lain. Saudara, Daud, dia telah melakukan kebaikan kepada Saul. Dan kebaikan itu dilakukan oleh Daud pada saat dia punya kesempatan untuk berbuat yang jahat kepada Saul. Saudara, kebaikan Daud bukan karena dia tidak ada pilihan. Tetapi dia punya pilihan, dapat berbuat jahat kepada Saul, dan dengan mudah kesempatan itu dia dapat. Tetapi, saudara, Daud tidak berbuat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan kesaksian hidup orang Kristen mempunyai kekuatan pengaruh lebih besar daripada sekedar perkataan-perkataan yang baik daripada kita. Saudara, sebagai orang percaya, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan.
Karena saudara, apa yang kita perbuat yang baik di tengah-tengah keserongan dunia, di tengah-tengah kejahatan dunia, di tengah-tengah ketidakadilan dunia. Saudara, engkau dan saya perlu kuasa supranatural, perlu kuasa Tuhan, perlu kasih Tuhan. Saudara, di situ saudara, ketika kita hidup seperti itu, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita selalu mengambil kesempatan menyatakan kebaikan kepada orang lain. Meskipun kita masih punya kesempatan berbuat sesuatu yang bisa melampiaskan apa yang dalam hati kita. Namun, di dalam anugerah Tuhan, kita memilih untuk melakukan yang baik bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan, karena Dia telah melakukannya bagi engkau dan saya ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dia bisa saja melampiaskan murkanya kepada engkau dan saya dan membinasakan engkau. Tetapi Dia memilih mengasihi engkau, berkorban bagimu, dan menyelamatkan engkau. Saudara, bukankah sepatutnya kita sebagai orang percaya yang berhutang kepada Tuhan, kita hidup sebagaimana kebaikan Tuhan kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Karena melalui firman Tuhan ini, kami sekali dikuatkan. Kami tidak sanggup menguasai diri kami, tetapi kami bersyukur. Melalui firman Tuhan, kami belajar takut akan Tuhan. Dan kami sadar kami punya panggilan kudus, panggilan mulia, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.